itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, tadi ada potongan video ya tentang pernyataannya Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung ini menyatakan bahwasanya fungsi daripada barak itu untuk mendisiplinkan tubuh katanya, dan bukan mengajak untuk orang-orang untuk berpikir gitu kan. Dan dia mengatakan orang-orang penontonnya Kang Deddy Mulyadi inilah adalah orang-orang yang berpikiran dangkal gitu kan. Dangkal itu cetek ya bahasa Jawanya. Saya sendiri nggak ngerti apa sih tendensinya si Rocky Gerung ini kemudian menyerang Kang Deddy Mulyadi. Tampaknya sih yang diserang ini programnya Kang Deddy Mulyadi yang kemarin memang sudah berjalan ya, program pembinaan karakter anak-anak remaja yang terkait dengan kenakalan remaja dengan perilaku khusus. Dan programnya ini udah jalan dimulai dari anak-anak di Kabupaten Purwakarta dengan berkoordinasi dengan Kang Saiful Bahri bin Zain, Bupati Purwakarta, kemudian dilakukan semua ya di seluruh wilayah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Dan itu semua anggarannya, pembiayaannya dianggarkan dari APBD Pemda Jawa Barat. Ini luar biasa sekali ya programnya. Dan kalau kita lihat banyak kemudian masyarakat yang antusias, yang memang kewalahan mengatasi anak-anaknya yang lawan, yang kemudian jarang sering pulangnya pagi, ngeluyur sampai malam, merokok. Anak-anak remaja itu berhasil kemudian dijaring dan diserahkan oleh orang tuanya kepada pihak yang akan mendidik ya. Tentunya di sini Kang Deddy Mulyadi berkoordinasi dengan pihak TNI. Yang jelas hasilnya luar biasa teman-teman, ketika anak-anak yang memang tanda kutip berperilaku khusus terkait terindikasi dengan kenakalan anak remaja setelah dididik di barak selama kemudian 14 hari, kemudian dilanjut juga ada yang 30 hari. Ini luar biasa sekali. Bahkan kemarin mereka sudah bisa latih baris berbaris gitu kan. Paling enggak kebiasaan mereka ngeluyur pulang pagi gitu kan, bolos sekolah, ini udah tidurnya juga udah tertib kan di barak gitu kan. Dan mereka hasilnya kemarin juga ketika kemudian sampai tangisan semua, kalau kita lihat sampai ketika ada upacara di gedung sate, mereka ini anak-anak ini menjadi program percontohan, mereka menjadi para paskibra, pengibar bendera gitu kan. Dan tampak sekali mereka ya sudah banyak perubahannya di situ gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi ngasih apresiasi buat mereka. Buat yang kemarin juga jadi paskibra di gedung sate, ketika upacara di gedung sate mereka mendapatkan uang saku 25 juta dari Kang Deddy Mulyadi. Begitupun juga para pelatihnya dapat apresiasi 50 juta dari Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa sekali ya. Nggak cuma memberikan support, merealisasikan program, tapi dia kemudian support sistemnya pun luar biasa ini Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya nggak ngerti kemudian dikatakan dangkal gitu kan. Makanya Kang Deddy Mulyadi pun mereplay ya tadi balas juga. Tapi sebenarnya nggak perlu Kang Deddy terpancing dengan orang-orang yang sebenarnya juga nggak banyak manfaatnya untuk negeri ini. Kang Deddy sih tapi mungkin ya agak terpancing, dia jawab ya nggak apa-apa dikatakan berpikiran dangkal gitu kan. Yang penting dia menumbuhkan banyak tanaman walaupun dangkal gitu kan. Menumbuhkan ya bibit-bibit tanaman yang akan tumbuh subur walaupun cetek atau dangkal, daripada kemudian dalam tapi kemudian justru menenggelamkan banyak orang. Nah ini kan memang kata-katanya si Kang Deddy itu kena betul ya. Kang Deddy ini walaupun dikatakan sama si RG itu dia dangkal pemikirannya ya, tapi luar biasa Kang Deddy kan. Banyak kemudian memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat di Jawa Barat. Di Bekasi
teman-teman langsung bisa lihat realisasinya ya. Kang Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar di sepanjang sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Sungainya dikeruk, didalemin, kanan kirinya dipail beton, sampahnya dibuang. Mana aja sudah ada kali baru, kali gabus, kali Cikarang, kali Mati, semuanya beres semua gitu kan. Di Bogor bangunan-bangunan yang memang berdiri tanah resapan air ditertibkan semua Kang Deddy Mulyadi, ditanemin pohon lagi. Ini kan kerja nyata ya, yang menumbuhkan manfaat di masyarakat. Kayak tanaman dia cetek dangkal tapi tumbuh subur. Daripada ini yang berpikiran dalam nenggelamin orang. Gimana nggak bisa nenggelamin orang? Pemikirannya seperti itu hanya menimbulkan kontroversi, menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan di antara para anak bangsa gitu kan. Ya saya ngerti gitu kan. Ya walaupun gitu Rocky Gerung dia pengikutnya banyak gitu kan. Fans fanatiknya banyak gitu kan. Dia rajin keliling ke kampus-kampus untuk kemudian menularkan pemikirannya. Tapi pemikirannya memang selalu sepertinya ya isinya cuman kebencian gitu kan, dan ngeritik orang, bermain kata-kata gitu kan. Nggak ada realisasinya. Apa realisasinya? Apakah Rocky Gerung kemudian udah bikin nertibkan bikin program-program yang berguna untuk masyarakat atau civil society yang ada di sekitarnya kan, untuk kepentingannya dia pribadi gitu kan. Sukanya hanya berdebat, kemudian mempermalukan lawan bicaranya di forum, kemudian atau di forum diskusi ataupun podcast, yang intinya ya cuman ya sekedar kemudian mempermalukan lawan bicaranya dengan keahlian kepintaran dia berbicara. Dan kemudian banyak orang yang kemudian yang pro dukung dia, yang kontra ya tambah. Ya intinya orang tenggelam lah dalam kemudian benih-benih friksi, benih-benih permusuhan, benih-benih perselisihan gitu kan. Yang manfaatnya juga nggak banyak untuk kita, yang kita dijejali terus dengan pemikiran-pemikiran yang nggak pernah ada realisasinya gitu kan. Seperti orang yang berhayal aja terus gitu kan. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan bisa dilihat efeknya ya, dilihat hasil kerjanya. Realistis dia kerjanya, programnya jalan gitu kan. Dan itu yang memang harusnya kemudian diapresiasi, didukung, disokong. Tapi justru sekarang ini sepertinya banyak yang mulai resah ya dengan popularitasnya Kang Deddy Mulyadi yang semakin melaju, semakin melewati batas-batas wilayah Jawa Barat gitu kan. Ini Kang Deddy Mulyadi ini efeknya seperti efek bola salju yang linding dari atas gunung, semakin kesini semakin besar. Dan tentunya itu di dunia politik pasti akan kemudian menimbulkan keresahan ya buat orang-orang yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, orang-orang yang kemudian memang oposit sama Kang Deddy Mulyadi gitu kan ya. Tentunya berkaitan dengan kedepannya ya, pasti depannya Kang Deddy Mulyadi itu kalau dibilang sekarang popularitasnya naik, kalau kemudian ada pilkada ataupun yang lain lah, pasti kompetisi dia yang berkaitan dengan partai politik, pastinya dia elektabilitasnya jelas tinggi. Dan inilah sebetulnya asal usulnya, dasarnya saya yakin ini ya gitu kan, selalu yang berkaitan dengan politik. Karena Kang Deddy Mulyadi ini kan memang sepertinya juga apa sih salahnya Kang Deddy Mulyadi kalau bikin program ya, programnya bagus kok gitu kan, programnya nyata gitu kan, banyak masyarakat yang senang. Dan dia juga lomo, dia juga itu nggak cuman kemudian omon-omon cuap-cuap, dia juga kalau ada rezekinya semuanya kecipratan semua gitu. Dari Rocky yang kecipratan apa itu kan, tapi saya nggak ngerti lah ya, itulah gitu kan. Nah mungkin teman-teman punya analisa tentang ya ini polemik ya antara si Rocky Gerung dan Kang Deddy Mulyadi, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata ini cuma sekedar obrolan pagi untuk membuka wawasan dan pikiran kita, agar pikiran kita kemudian nggak seakan-akan dalam tapi kemudian malah menenggelamkan banyak anak bangsa. Nah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.